lagi nih, bukan 4. Astrid mau kemana? Kemana? Ini dulu. Masih belum ya? Oh iya ya. Mau kemana Astrid? Tapi aku mau nunjukin Astrid keliru ke Vega. Kalau dia bukan Astrid. Apa? Asba. Baik, tema kita pada malam hari ini temanya adalah meong, meong, meong. Apa? Meong, meong, meong. Apa? Meong, meong, meong. Pasti paling tidak, apa sih meong, meong itu? Iya. Kadang-kadang ada tanda tanyanya. Au, au, au. Hah? Silakan Mbak Astrid, nanti kita ketemu lagi. Makasih Astrid. Halo, turunan-turunan keraton kerajaan ini kelihatan dari auranya. Kerajaan ya Mas. Kalau itu ibarat kerajaan apa Mas? Ini kerajaan yang melanggar aturan pemerintah. Ini kerajaan yang anak cucunya Mbak Lilo sama kerajaan yang resmi. Banget Mas. Jangan pernah melawan sama yang resmi. Kalau resmi itu sudah benar-benar sudah sah. Jangan diukrak-ukrik. Baik, silakan Vega mau ngomongin soal apa tentang saya. Tentang apa Mas? Kucing. Kamu kan lagi ngomongin tentang peliharaan. Ya. Ya maksudnya tentang kucing, kan temanya meong-meong kucing. Iya, Mas. Kalau saya ingat kucing, ingat saya di rumah. Ini tak ceritakan dulu ya. Iya, apa? Sebentar, tak cerita dulu ya. Iya. Jadi kucing di rumah saya ini, saya sama kucing itu kadang-kadang yang bikin jengkel itu kalau buang air sembarangan. Ya. Air besar maupun kecil Mas. Besar yang bikin jengkel itu. Bunga pasirnya itu memang kadang-kadang bikin jengkel. Ini Aromanya ya, Mas? mesti lucu. Kenapa Mas? Kalau lucu ketawa, nggak lucu nggak usah ketawa. Ya elah, nggak usah dibilangin. Paling jengkel, kadang-kadang sembarangan tiba-tiba terletek di sana, terletek di situ. Lah, tiba-tiba saya kan ada teman saya yang biasa kan teman-teman saya ya. Gua panggil lah. Giono sini. Nah, dipanggil. Ya, tolong kalau ada kucing yang kesini masukin terus taruh di pasar ikan di sana. Biar dia nggak di sini lagi. Dia jauh. Tak kasih 150.000. Wah, itu cepet ya, cepet ngambil karung, cek, wah, berdua boncengan ambil, cek, 50.000, aku luar kota. Kamu tahu nggak? Besok saya datang, kucing nambah lagi 2. Suruh buang 1 kok ada lagi 2. Ada 2. Giono, sini. Panggil. Tolong aku nggak mau tahu kucing ini harus buang dari sini, taruh di jangan dianu ya, jangan dia apa-apain, pokoknya harus taruh di biar yang jauh. Iya, 2 berarti berapa? Iya, 150 kali 300.000. 300.000. Tawa-ketawa, iya. Luar kota saya, iya. Balik luar kota, jadi 3 lagi, wah. Ternyata mereka kong kali kong jadikan proyek malah. Kebaca Mas, kebaca. Masa kadal mau dikadalin. Nah ini unik ya. Pemirsa, jujur lucu nggak? Pasti lucu. Bintang tamu saya yang pertama dan kedua ini adalah pecinta kucing atau cat lover yang akan memberikan pengetahuan tentang jenis, harga, dan perawatan si meong, meong, meong. Siapa mereka? Kita sambut Bapak Suharno dan Ponco Nugroho. Yang kucingnya yang mana nih? Ini enggak maksud kucingnya. Enggak maksudnya kucingnya Pak Suharno mana? Pak Nugroho mana? Bukan kucingnya yang mana? Masa kucing bawa kucing? Oh. Silakan Cing, Cing. Jangan teriak-teriak toh. Ini tempat sangat ini loh, apa namanya? Elegan ini ya. Ini talkshow yang ditonton seluruh penduduk alam semesta.
Udah nggak boleh namanya hahaha. Jangan nonton Bu MU melawan Persela ya. Kembali kalah. Ini kalau ini pakaian Real Madrid atau Barca ini? Barca itu. Ini Barca ya, Barcelona ya. Itu sebetulnya yang punya itu orang Indonesia. Pak Sabar tukang celona itu. Produksi celonanya itu bagus, terus dikirim ke daerah Portugal sana. Celana, ya. celana. Akhirnya sukses dia bikin klub nama Barcelona. Nanti Pak Sabar jual celona. Luar. Enak. Bintang. Pemain topnya siapa itu namanya? Lionel Messi. Messi itu orang siapa tuh? Itu namanya Saiman itu orangnya. Kembali ke lab. Jangan ngeledek, ini klub favoritnya Pak Haji Roma. Loh, belum Kaisa? Barcelona. Bercelana. Kalau berkelana nggak pakai celana terus gimana? Selamat malam untuk Mas Ponco dan Pak Suwarno. Selamat datang di Bukan Empat Mata. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Lebih sehat lagi. Sehat lagi. Sehat, Mas. Iya, iya. Ini kucing apa ini? Oh, Persia, Mas. Persia. Oh, iya luar biasa. Demen kalau kucing-kucing kayak gini. Iya. Ini kayak kucing bandel nih kayaknya dia. Langsung saja nih, Pak. Apa kucing yang kalian bawa ini memiliki nama dan jenis apa saja? Monggo dari Pak Suharno dulu. Monggo. Tentu kita bawa kucing yang sekarang saya pegang ini adalah namanya British Shorthair. Berasal dari... Tahu nggak British? British itu adalah pesawat ya. Bukan. British Airlines itu. Bukan. Gimana Pak? Dari mana Pak? Jadi kalau namanya British itu dari Masih Inggris dari- ya, dari Inggris. Jadi Oh, short Inggris. pendek, jadi short hair ini bulu pendek. Bulu pendek ya. Iya. Itu berasal dari Inggris. Dari Inggris. Inggris. Ini termasuk kucing tertua di dunia. Wow. Jenis ini. Sejak dulu ya. Cewek apa cowok ini? Ini cowok. Cowok. Kalau cewek juga Tapi sama. kita bawa ya? pasangannya juga, ada Oh ya? pasangannya. Oh, Kita bawa pasangan. pasangannya. Pasangannya. Usia berapa ini? Ini baru 4 bulan. Wow. Kalau ya Mas ya, namanya. Nama apanya nih? Nama orangnya apa nama kucingnya, Nama Mas? kucingnya tadi. Oh, Nama kucingnya tadi. Kalau Ada Ini namanya Jess. Jess. Wow. Mantep nih. Jaswadi ini ya berarti. Oh Jaswadi. Jalwadi. Kalau yang ini Iya ini. Kalau yang ini. kalau yang ini namanya Tori nih. siapa? Tori. Toy. Oh, pemain bola Tori ini dari mana tuh? Tori. Tori, Mas, Tori. Ini pakai jas nih kan dia kan di sini modelnya. Walaupun dia Bagusan kucingnya ya kayaknya ya. jadi Ini dia berasal dari- sama kayak Mas Tukul tuh pakai berasal dasi dari pita Iya kan. tuh sama lo ungu loh. Iya, Tapi ini mejanya ungu. ini baru pertama loh Mas, kucing sama curut nggak berantem. Oh iya. Tom and Jerry. Berasal dari Ini kucing kampung loh. kucing kampung. Kucing kampung, kucing Ganteng lokal. banget. Iya loh. Keren kelihatan. Nah, Gagah. pemirsa kayaknya menarik sekali Bener, cerita Mas. tentang meong ini nih. Dan jenis-jenis kucing apa saja yang pemirsa ingin tahu karena kalau merawat kucing itu bisa apa namanya membantu kita untuk menangkap tikus-tikus. Tapi kucing-kucing sekarang sama tikus takut. Nah, apa benar? Jangan kemana-mana. Tetap di Bukan Mat. Oke, masih di Bukan Mat. Masih semangat. Mana suaranya? Balik ke lab. Gak usah takut, tenang aja. Ini kayaknya anu tadi begitu denger musik, Iya. wah agak bingung ya. Bingung, kaget Mas. Iya, iya, iya. Gagah banget kayaknya ya. Iya dong. Luar biasa. Tebak Mas, usia berapa Mas? Ya, nanti kita tanya aja ya. Untuk Mas Ponco nih. Ya Mas. Kabarnya dirimu berawal dari mengumpulkan kucing-kucing kampung
sampai akhirnya punya bisnis kucing ras. Gimana ceritanya kok sampai ninggalin kucing-kucing kampung? Atau bahasa Inggrisnya village cats. Back to village, kembali ke kampung. Village cat itu kucing kampung. Ya udah. Jadi awalnya gini kan nih, makanya nih saya bawa salah satu kucing kampung saya kan. Bagus. Terus awalnya saya tuh punya cita-cita tuh impian punya kucing Maine Coon ini, yang gede ini. Ya. Nah, terus kemudian saya punya rekan teman dekat namanya Agung Saputra. Kebetulan ada di situ orangnya nih yang ngebantu saya buat merealisasikan. Yang mana nih? Yang ini nih, yang mirip kucing atau yang mirip mana? Ini kayak kucing nih. Nih Mas. Nah, belakangnya tuh apa? Kucing apa anu ya? Kayaknya belakangnya lawannya kucing kayaknya. ah, terus teman saya ini punya realisasi gitu loh dari kucing kampung yang dijual sama banyak yang minat gitu loh, banyak yang minat sama kucing kampung. Nah, dari hasil penjualan kucing kampung itu sendiri ngumpulin sedikit-sedikit untuk beli kucing ras ini. Wow. Bedanya apa kok bisa sampai ini kamu menginginkan yang ini banget ya? Bedanya apa? Bedanya? Ya. Pertama kan kalau kucing ras itu kan punya kelebihan sendiri-sendiri ya. Iya. Yang pertama ini kan kucing Maine Coon, dia punya bentuk fisik yang lebih gede, iya, lebih otomatis besar, ya? tulangnya besar, beda sama kucing Persia, kucing kampung. Iya. Makanya jadi saya lebih milih kucing Maine Coon soalnya kelihatannya dari bentuk fisiknya aja dia udah kelihatan beda gitu. Gagah ya? Kelihatan gagah. Cowok kan ya Mas ya? Cowok. Usia 2 tahun. Pengen dilihat? Hanya Mas. Kalau nggak percaya. Oh percaya lah Mas. Ya emang udah dari tongkrongannya udah jelas. Enggak. Dari tongkrongannya udah jelas cowok. Soalnya dipakein pita. Masa ada kucing yang begini kan? Kucing cowok itu jalannya gini. Masa gini. Ya nggak ada. Nggak ada. Mirip-mirip. Enak aja. Kucing kok ngondek. Kembali kalah. Jadi kalau kucing laki kan cewek. Kalau kucing cowok tapi agak cewek. Bang. Nah, Tahu banget. Tuh Pak Suharno nih. Ya. Katanya membawa kucing jenis lain, boleh ditunjukin ke pemirsa nih, monggo. Oh boleh. Mana Pak kucingnya Kita Pak? bawa lagi yang namanya bengal. Bengal. Wow, lagi musim tuh di mana-mana ada bengal tuh. Begal. Beda toh. Galak. Heeh. Ini kayak macan. Oh bapaknya aja deh Pak. Ini kayak macan Nggak berani Pak. pegang? Nggak berani? Berani Pak. Oh, Aku nggak kan boleh juga megang sembarangan, Kak. takut Mas. Oh, Keren. Oh, mantep Kayak nih. macan. Mantep nih, bengal nih. Wah, mantep nih, nggak sembarangan nih. Nah, Ini, wah mantep nih, kayak macan ya. Iya. Gimana? Ini Bisa jenis diceritain, apa? Pak? Iya. Oh. Oh, ya, Papa ketemu saya gitu. itu ibu. Galak ya apa ya? Pak Suharno, Ya. ini kayaknya tergina sekali nih ya. Iya ini Ya, lebih ini berani. karakternya memang. Iya, karakternya terginas karena Ya. dari warna udah menunjukkan terengginasnya. Ginas. Kalau itu ganteng tuh yang dipegang Cool, maksudnya cool ya, kan. Mas, cool. Cool, tenang, tapi bikin kucing-kucing perempuan yang lain itu terbirit-birit. Itu biasanya disesuaikan sama si pemiliknya Mas. Iya. Berarti Bapak nggak bisa diem dong. Iya. Pak Suharno, Ya. saya tertarik nih dengan kucing bengal yang dibawa nih. Kok Bengal. kayaknya macan tutul? Apa itu hasil mengawinkan antara kucing dengan macan tutul? Kabarnya harga kucing bengal ini kisaran 10 juta rupiah. Luar Mas. biasa sekali. Ya. Jadi kalau kucing bengal ini, jadi sebenarnya kucing itu harus terregistrasi secara internasional dulu ya. Iya, Jadi iya. kalau kita ngawinkan kucing mensilang-silang itu sebenarnya nggak diakui. Jadi semua kucing itu ada katalognya secara internasional, diakui secara dunia. Iya. Nah, ini memang kucing pada awalnya ini adalah perkawinan antara namanya wild cat.
apa? Wild cat. Jadi kucing liar dikawinkan dengan namanya house cat. Kucing rumahan, kucing peliharaan. Persia termasuk juga, Pak? Tidak. Yang asal ini berasal ini dulu asalnya lagi nih Amerika. Jadi asalnya Amerika dulu udah ada orang Amerika dia mengawinkan antara wild cat kucing yang liar itu, kucing hutan dengan kucing peliharaan dia. Tapi di tahun 1800-an. Jadi sangat lama sehingga ini sekarang sudah diakui sebagai jenis kucing baru. Jadi ada katalognya sampai ada tata caranya lah sehingga bisa diakui adalah satu jenis yang tersendiri. Makanya karena ini antara house cat kucing peliharaan dengan kucing liar, karakternya itu adalah sedikit liar, ya lebih aktif. Apakah dia tidak baik? Cuman kan soal pilihan kita. Kalau kita senang orang yang pecicilan kayak Mas Tukul. Saya pecicilan. Ini mestinya sukanya kucing ini. Karena misalnya kalau kucing Persia misalkan, itu kucingnya kan lemah lembut, diam saja gitu kan. Wah kurang tantangan lah. Jadi memang ya Pak, jangan gitu dong, aku miara Persia loh Pak. kurang menantang. Kalau cewek cocok lah kalau cowok. Jadi kalau cowok maco lagi itu kan kayak saya. Bisa aja Mas Marno. Mimpi. Ledek. Nah itu kenapa Pak? Jadi suka yang begitu ya Pak? Ya sebenarnya begini. Jadi kita lebih senang memperhatikan. Ini hampir tidak ada diamnya. Misalnya kita pulang kerja capek sampai rumah, ini kita main sama dia, ini terus nggak ada berhentinya. Nah, cuman yang keberatan biasanya istri. Karena ini kan pasti lompat-lompat kemana-mana kan. Nah, perabotan dia yang terancam. Nah, teriak-teriak. Tapi alhamdulillah dapat istri yang subhanallah. Istri yang solehah. Amin. Buat ngurus kucing-kucingnya Bapak aja udah hebat, apalagi ngurus bapaknya. Luar biasa, subhanallah. Beli. To all my guests. Maaf Mas, Pak Suharno, kliponnya copot nggak Pak? Kliponnya Nah, itu tuh, copot. Pak. Oh iya, Iya. copot. Ya, Dijepit aja bisa Pak. saya pasangin, Pak? Apa mungkin Vega yang masangin enggak? Bisa Pak? Maaf, Pak. Jangan salah jepit Mas. Aduh so sweet banget. Cucok. Pakai parfum apa sih, Pak? Sekali ya. Kayak suasana di terminal aku lagi. Balik. To all my guests. Untuk jenis kucing yang dibawa ini bagaimana cara merawatnya? Ngerawat teman-teman saja susah. Apakah membutuhkan biaya yang mahal atau tidak? Monggo dari Pak Ponco dulu nih. Nah, kalau saya pribadi kan ada 2 jenis kucing nih yang kita bikin. Pertama Maine Coon, dia kan bisa termasuk salah satu kucing yang jenisnya long hair, bulunya panjang gitu kan. Dan kemudian berarti kan otomatis dia butuh perawatan khusus tuh kayak di grooming, dibersihin, bawa ke salon lah intinya, dipermudah. Dan itu perawatan khususnya. Tapi kalau untuk kucing-kucing kayak yang short hair gini kayak kucing kampung. Mirip Mas Tukul ya, lucu-lucu gitu ya. Iya, sama-sama ungu lah. Iya. Nah, kalau kayak gini-gini kan bulunya pendek, jadi nggak terlalu banyak harus ke salon atau gimana. Itu mandi sendiri oke ya? Ini mandi sendiri oke. Maksudnya nggak Iya, keluar, maksudnya, Pak. ha. Karena kan aku kan juga kan ya ada Mas kucing, mama mertuaku 12 kucingnya. Jadi kalau sekali mandi itu 100.000 Mas. Ali 12 itu udah berapa? Malah orangnya jarang mandi Iya, ya. bener. Kan? Mandi Mas, sehari 2 kali. Kalau kamu mandi aku anulah yang Ayo. Gak usah pakai bayar-bayaran. Semprot pakai belangkir. Lengkap dong Mas. Loh ini kayaknya nggak terbakar tapi suka membakar kan. Apaan sih Mas? Pak Suharno. Ya. Susah nggak dan mahal nggak ini Perawatannya ya? kucingnya ini? Ya, kalau hobi itu kan harus sepenuh hati. Iya.
Jadi misalkan orang mendaki gunung, kalau kita tanya dia, sulit nggak? Pasti sulit. Tapi karena dia hobi, dia jalanin gitu kan ya. Susah nggak melihara kucing? Susah. Saya bilang susah, karena apa? Kalau saya bilang gampang, nanti kucing dibiarkan saja, kasihan dia kan. Jadi susah memang supaya kita merawatnya dengan bagus. Jadi tergantung peliharaan kita, tergantung bagaimana kita memegangnya kan. Kalau katakan susah, susah karena pertama kita membersihkan kotorannya kan. Kalau orang nggak hobi mana mau gitu kan ya. Membersihkan, mandikan dia, ya kan. Kemudian membersihkan matanya karena sering berair mata. Kemudian kupingnya juga, telinganya ini harus dibersihkan di dalamnya. Kemudian giginya juga harus selalu dibersihkan. Ya memang nggak ada namanya kucing apa. Kucing saya 6 bulan sekali. Bengkel anak ketok magic. Sain ke dokter kayak. Lalu Pak. Kemudian kucing itu sensitif. Jadi sensitif ya. Jadi sensitif dalam pengertian makannya saja kita ganti itu bisa besok tuh udah buangnya udah nggak karu-karuan gitu kan. Jadi dia sensitif. Kemudian kulitnya juga sensitif. Itu istilahnya jamur. Kan kalau kita suka kelihatan kucing yang apa kayak kuri-kuri gitu di kulitnya itu kan. Nah itu dia. Ada jamurnya ya, nah, Pak? itu dia ada jamurnya. Itu jadi memang harus pelihara dengan bagus. Kalau lagi beger gimana Pak? Kalau beger kawinin. Oh, sama yang sejenis ya Pak? Iya harus satu jenis. Karena kalau enggak nanti ditanya, misalkan Mas Tukul itu orang Jawa, terus kawin sama orang Padang. Itu Mbak Susi bukan orang Padang ya? Oh, Mbak Susi kalau diturutin Inggris masih itu Ratu Elizabeth II aja. Ada loh, silsilahnya ada di ruku kamar Susi loh. Turutin masih ada Ratu Elizabeth II-nya ada. Loh, saya aja mau dikasih titel Sir di sana. Kenapa? Waktu Sir Ferguson nama aku kan Sir Gobang Kosir. Sir apa? Sir Pak, maaf ini agak sedikit ada hubungannya tapi agak menyimpang sedikit. Ada nggak obat atau makanan yang bisa menetralisir kotorannya kucing itu aromanya nggak sampai kecut gitu gimana? Bisa. Jadi ini pertanyaan bagus loh. Jadi ada jenis pasir, ya pasir, namanya pakai Jolite. Ya pasir Jolite itu sudah dikasih zat-zat kimia, dimana kalau dia misalkan pup atau pipis, dia langsung diselap baunya. Iya. Termasuk kalau misalnya dia pipis itu dengan pasir itu, langsung dia menggulung kering. Tapi itu mahal ya Pak, kiloan kan ya? Ya itu dia tadi. Tadi kan belum ngomong jawaban biaya tadi kan. Belum lagi ngomong biaya. Tadi baru ngomong sulit apa tidak gitu kan. Maksud saya supaya ini didengar banyak orang, kalau mau pelihara kucing ya memang harus menyiapkan diri ekstra. Kalau enggak kasihan kucingnya gitu kan. Tapi dari pola makan, makanan apa yang bisa menetralisir itu ada? Ada. Jadi kucing itu kan biasanya dia menjilatin, ya menjilat bulu. Jadi bulu itu bisa juga ketelan. Nanti ada satu jenis obat, ada satu jenis makanan yang di bowl itu bisa mengeluarkan bulu-bulu yang di dalam perut itu. Ada jenis makanannya. Wah enak, jadi ya bisa keluar jadi kacang atom tuh. Itu kalau orang ada bisa menemukan, maaf ini kambing ya, ini kan udah bulat-bulat itu, supaya keluar udah ada kacang itu. Mas jorok banget Mas, jangan ngomongin makanannya Mas. Siapa tahu penemuan hal baru, tahu-tahu nggak harus warnanya hitam, Ya kan itu apa yang dia makan Mas, begitu. Mas Tukul, tapi Pak Suarsono kucingnya saat ini ada berapa Pak jumlahnya Pak? saya sekitar 17-18. Wah 17-18, itu semua dibantu sama istri ya Pak? Dan ada juga yang ngurus juga, nggak hanya kalau dengan istri kan kasihan nggak bisa diajak ke mall nanti nggak sempet jalan ke mall kalau istri semuanya ngurus. Jadi udah ada yang ngurus juga. Maaf Pak, Ibu kok lihat saya senyum Pak? Apa saya ini termasuk jenis kucing baru? Iya Mas, tadi udah bilang katanya, Pak, aku mau itu dong Pak, kucing garong. Jadi galak. Pemirsa, bintang tamu saya berikutnya adalah seorang penyanyi berkarakter suara vokal yang unik. Beliau sudah menyabet banyak penghargaan di dunia tarik suara. Langsung aja kita sambut Astrid.
Mbak Astrid di sini katanya Mbak alergi Astrid. kucing, Mas. Astrid situ, As Keriting situ. Gua ngarep apa? Kembali ke lab. Selamat malam untuk Mbak Astrid. Tadi suaranya luar biasa sekali dan merdu sekali. Apa kabarnya? Baik. Lama ya, nggak datang di Pekan Mama. Iya loh, lama. Ditunggu-tunggu sama pemirsa di seluruh alam semesta. Karena suaranya itu masih prima, lembut dan merdu banget. Teknik vokalnya juga nggak sembrono loh. Kayak Carrie Underwood suaranya. Kayak Shania Twain itu loh. Kayak Ariana Grande itu loh. Balik ke lab. Apalagi Vega. Cakep Mas suaranya Mas, bagus. Suaranya kayak kucing garong itu tadi. Untuk Mbak Astrid ini. Bicara tentang tema malam hari ini, dirimu sendiri juga termasuk pecinta kucing. Cat lover. Pecinta kucing apa enggak nih, Monggo? Jujur aja. Enggak apa-apa. Sebenarnya bukan pecinta ya. Ya suka aja melihatnya gitu, lucu gitu. Tapi kalau terlalu lama berada di ruangan yang Barang tertutup kucing. gitu, barang kucing, tiba-tiba suka bersin gitu, Mas. Bulunya itu. Kayaknya alergi bulunya Sensitif, itu. ya. Saya kayak tuh seneng aja, cuma kalau bang itunya itu loh kadang. Oh. Kadang-kadang tahu di ujung sana sang. Sang. Karena warnanya tuh hampir sama dengan tanah itu. Nyari lah, yang ahli nyari ya ini. Aku nyari muter-muter, gendus sama ini. Cek. Mas Cukur, dimuter meriki, nah masuk di sini. Ya udah, ditutup, bisa dikasih tutup terus. Makanya tak suruh itu buang itu. Satu dapat 150.000, balik masih jadi Loh, dua. kok enak? Nggak tahu jadikan bisnis oleh dia. Ini sangat menarik sekali. Memang banyak orang sekarang tertarik dengan cara memelihara kucing ya. Karena kucing itu kadang-kadang bisa membuat senang hati juga. Memelihara kucing itu kalau bikin menghibur, nah daripada kadang-kadang kamu nggak bisa menghibur saya. Apalagi yang sebelah sono tuh. Nah, berjamaah jangan memelihara tetap di bukan Mas. Oke, masih di bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Maaf Bu, Ibu senyum. Lihat saya seneng banget, penggemar berat ya Bu ya. Terima kasih atas kehadiran. Kalau ibarat kucing, saya kucing apa nih Bu? Garong. Selain kucing garong, kucing kampung ya Bu ya. Sama dengan punyanya Mas Ponco ya. Oh itu ganteng, saya seneng lihatnya. Ganteng banget, tenang. Tapi anaknya banyak tahu. Iya kali ya. Balik ke lab. Untuk Mas Ponco dan Pak Suharno. Mbak Astrid sebentar. Ada nggak sih cara mengatasi alergi terhadap kucing seperti yang dialami Mbak Astrid ini? Dan apakah memungkinkan untuk tidak alergi lagi? Monggo Pak Harno. Ya. Alergi itu kan sifat ya. Jadi ada orang alergi nggak bisa makan kacang. Ada alergi nggak bisa bahkan ada alergi nggak bisa minum antibiotik misalkan gitu kan ya. Jadi caranya sebetulnya dihindarin kan gitu. Nah, tapi ada juga obat yang bisa mengatasi alergi itu. Alergi bulu kucing ya. Ya, alergi apa saja dulu nih saya bilang. Tapi saya nggak cerita soal obatnya itu kan nanti banyak pasien datang ke sini nanti saya dikira saya dokter kan. Nah sekarang kalau alergi itu kan sebabnya misalnya makan, kalau dimakan ya kena, makan udang tapi ada obat kan. Nah sekarang kalau ini supaya nggak bersentuhan kan, karena bersentuhan dia kenanya. Nah orang kadang-kadang salah juga, takut dengan bulu panjang karena katanya alergi bulu. Justru dengan alergi bulu panjang itulah ketahuan kalau bulu itu menyentuh hidung. Sehingga terjadilah alergi itu gitu. Nah, caranya jangan pelihara yang bulu pendek seperti ini.
Karena kita tidak tahu ketika bulu pendek yang rontok itu tahu tiba-tiba sudah ada di hidung kan. Yang bulunya panjang ya Pak? Ya ambil justru yang bulu panjang. Nah, ada yang mengatakan itu, ini saya alergi, saya nggak berani ini bulu panjang. Oh salah gitu kan. Jadi malah yang bulu pendek. Karena kita nggak tahu dia. Kan kalau menyentuh kan gitu kan, menyentuh hidung dia akan alergi kan gitu. Nah justru bulu panjang itu caranya. Jadi yang bulu pendek itu yang lebih sensitif. Dibanding yang bulu yang panjang malah justru nggak apa-apa. Jadi kamu dia aku ngomong cerita. Ini apa nih bulu apa? Emang ada makna lain apa? Kalau saya justru saya alergi nganggur saya. Saya kalau nganggur tuh waduh alergi. Saya tuh hidup tuh ya bekerja, ibadah. Luar biasa loh. Wah, sampai tak terhingga nantinya. Amin. Lailatul Qadar lah. Nah, kalau Mas Ponco ada tambahan mungkin monggo. Ada sih kalau mengenai masalah alergi sama manusia, sama orang kan yang pengen melihara kucing. Pertama sih kucing itu kan pada dasarnya kalau misalnya di bulunya nggak rontok gitu ya, dirawat dengan baik. Dan itu kan bakal mengurangin juga buat bulu yang rontok itu kena manusia yang alergi dengan bulu kucing. Itu yang pertama, dari perawatan kucingnya sendiri gitu loh. Terus yang kedua, misalnya emang dia suka banget sama kucing, makanya kan ada salah satu jenis kucing tuh yang nggak ada bulunya, namanya kucing Sphinx. Oh, yang Nah, itu. makanya kan banyak kucing Sphinx itu kan dijadiin pilihan. Ya licin gitu lah Mas. Licin gitu, sebenarnya ada bulunya itu sebenarnya, cuman botak aja kelihatannya kan, tapi ada bulu-bulu halusnya. Terus biasanya sih itu dijadiin sama orang yang punya alergi terhadap bulu kucing, katanya sebegitu. Kalau Vega suka yang ada bulunya apa yang enggak? Kucing loh, ini kucing loh. Ada Mas. Yang ada. Kebanyakan sih pecinta kucing yang bulunya lebat, yang bulunya panjang, yang gede Mas. Enggak, karena aku kan Kayak gini nih Mbak Vega. ini kayak gini. Gini maksudnya Mas Tuku. Karena aku pernah piara Persia Besar, itu. Mbak Astrid kok senyum, kayak ibu itu, Bu Warno. Balik ke Mas Tukul, Ye. ini satu nih. Ye, ye. Tadi kan ngomong soal alergi. Ye, ye. Yang suka di ini kan kucing, bukan kambing, tapi sering kucing ini dikambing hitamkan. Udah kucing warnanya nggak hitam, dibilang kambing hitam lagi kan. Kambing hitam kan soal toksoplasma. Itu biasanya orang kalau pelihara kucing pertanyaannya selalu apakah Anda punya anak perempuan? Nah, gitu kan. Punya anak perempuan kok pelihara kucing gitu kan. Nah, toksoplasma itu terjadi di kucing ini karena carrier itu membawa dia bisa ketular dari yang lain, bukan berarti dari tubuhnya ini keluar toksoplasma tiba-tiba keluar di dalam tubuh, enggak, bukan produksi dia, tetapi dia juga tertular dari benda lain, dari makanan dan seterusnya. Nah, kalau kucing ini kita pelihara dengan baik, maka saya bilang tadi pelihara kucing itu harus susah karena harus melihara dengan bagus. Kalau kucing ini dipelihara dengan bagus, dimandikan, dirawat, makanannya saja lebih mahal dari makanan kita per kilonya kan. Dari mana ya kan? Dari mana dia bisa tertular toksoplasma? Jadi nggak usah takut. Ini supaya nggak usah kasihan sama kucing ya kan? Nggak apa-apa dibilang toksoplasma. Jadi di kita di klub itu malah kita tunjukkan nih, ini ada orang pelihara kucing, kucingnya beranak, yang melihara juga beranak. Barengan ya. Barengan dia. Jadi nggak usah takut dengan itu. Yang penting peliharanya. Berarti kucing yang kamu buang kemarin tolong ambilin lagi taruh ke rumah biar kumpul semua ya. Tapi ingat jangan tidur bareng sama kucing ya. Loh, di depan studio itu ada namanya nasi kucing, makan bersama kucing-kucingnya di situ. Balik ke Nasinya kecil. Mas, itu kucing yang tandanya mau kawin itu suaranya kayak gitu Pak. Ya, sama banget Yong. Betul. Iya, bener. teriak-teriak. Kok tahu banget sih Mas? Yang gitu-gitu tahu ya. Dan memang saya ini kucing garong kok. Galak. Mas, tapi aku penasaran Ya, Mas, ya, sama boleh. ini nih mas-mas berdua, Boleh. Bapak sama Mas Ponco. Ini kan ya kalau ngomongin soal hobi sih relatif ya Mas Ya, ya. ya. Berapapun harga yang dikeluarkan mungkin ya sebanding lah dengan apa yang dicintai. Ini kalau Bapak sama Mas Ponco itu sebulan biasanya habis berapa Pak untuk piara kucing ini? Ya, karena kucing saya banyak. 18 ya Pak ya? Berapa 17? Iya, sekitar 17 ekor, kemudian makannya banyak, vitaminnya banyak, vaksin juga karena harus divaksin dan seterusnya.
ya di antara 1-1,5 per bulan. Untuk makanan saja ya, di luar kalau sakit. Karena kalau sakit itu nanti biayanya akan lebih mahal lagi. Pelihara kucing ini bahkan kadang-kadang lucu juga. Kalau anak sakit, kita bawa anak sakit tadi, kita gendong-gendong dia ke rumah sakit atau ke dokter. Kalau kucing yang sakit, dokternya datang visit. Nah, Kayaknya lebih mahal ya, Pak? lebih mahal. Kucing ini juga ada opnamnya juga, ada rumah sakitnya juga. Punya rumah sakit ada opnam. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang wanita cantik dan juga atlet taekwondo. Di balik kegarangannya dalam menjatuhkan musuh, ternyata ia menyimpan sisi lembut dengan mendapatkan julukan si Mama Kucing. Siapa dia? Kita sambut Tia Aristia. Untuk My Beauty Tia Aristia nih, kemana aja ini udah lama nggak mampir ke Bukan Empat Mata? Ada Mas Tukul, belum diundang-undang nih, baru berkesempatan diundang lagi sama Bukan Empat Mata. Kamu diundang nggak pernah denger sih. Iya. Dipanggil, terus nggak denger Mas, kan di SMS Mas. Iya, apa? Ya kan diundang, dipanggil. Seperti ini ya teman-teman udah nggak ada dia. Kenapa awet? Karena diundang sama Tuhan dia nggak pernah nggak denger. Namanya Balik galak. Horor. Untuk Tia. Ya. Kalau boleh tempe. Siapa nih yang dibawa malam hari ini dan jenis apa? Kok nggak bawa pasangannya malah bawa kucing? Ini namanya Arthur. Nih. Tuh sapa Om Tukul dulu. Hai. Arthur, apa kabar? Ini jenisnya exotic short hair. Iya. Gitu. Umurnya baru 4,5 bulan. Lucu ya. Iya. Mirip sama Mas Tukul. Mana Patricknya mana? Lu tidur malahan. Mas Tukul, ini hidungnya kayak Mas Tukul loh. Tidurnya. Itu yang Beda mahal ya? justru Mas. Yang mahal ini ya. Cewek apa cowok ini? Ini cowok. Cowok. Nah, untuk Tia nih. Ya. Dari tadi nyari yang cewek ya Mas? Apa ya? Mas Tukul. Ya kan udah ada di depan saya. Makan bukan kucing. Saya pernah baca di koran Pos Kampling. Gitu. Orang apaan? Dirimu sampai mengikuti kursus cara merawat dan memandikan kucing. Bahkan memiliki ruangan khusus ber-AC untuk kucing nih. Is that true? Gimana ceritanya? Monggo. Iya memang waktu pertama kali aku adopt kucing gitu kan, aku pengen ngasih perawatan yang terbaik buat kucing-kucing aku gitu. Awalnya sih cuma satu, tapi lama-lama nambah. Akhirnya aku belajar buat cara grooming kucing yang baik gimana, mandiin kucing. Terus kucing itu boleh dikasih obat apa aja yang nggak boleh dikasih ke kucing juga ada gitu. Supaya nggak salah ngerawat kucingnya. Luar. Dirimu tertarik sama kucing karena apa ini? Memang dari kecil diajarin sama papa aku itu memang untuk sayang sama binatang gitu. Kebetulan kan Sama saya juga. Mas Tukul sayang sama binatang juga? Iya, banyak. Sayang di sama rumah apa saya. lagi? Terus ya habis itu juga karena aku suka karena mereka tuh manja sifatnya gitu. Dan kita bisa ngebentuk karakter kucing ini kalau kita pelihara dari kecil. Setuju saya. Setuju. Kembali galak. Emang harus dari kecil itu dibentuk supaya diajarkan. Ini udah pada kumpul Mas, kapan posyandunya? Lama banget. Mau ada posyandu kucing apa? Ada. Untuk Mbak Ati sebentar ya. Nanti pertanyaannya setelah acara selesai. Udah habis. Ini khusus untuk para pecinta kucing. Untuk Mbak Tia. Iya. Sebagai seorang wanita, ada yang mengatakan jika memelihara kucing dapat mengganggu kehamilan. Gimana pendapatnya dan sebagai pasangan baru, apakah dirimu sendiri memiliki kekhawatiran seperti itu? Sebenarnya mungkin yang ditakutin sama orang-orang itu toksoplasma gitu. Tapi penyakit itu bisa dicek dan
memang penyakit itu tidak datang hanya dari kucing aja, tapi juga dari daging yang kurang mateng. Terus udah gitu juga kalau kucing pun biasanya kucing yang suka makan makanan sembarangan gitu, yang kotor. Jadi kalau misalnya dia bersih, insya Allah sih bebas tokso. Ada tesnya juga kok. Iya, iya, iya. Bener apa yang dikatakan Pak Ano tadi? Iya. Dibawa ke dokter juga ya. Iya. Nah, ini yang pertanyaan itu Mbak. Akhirnya dapat juga. Ini ngasihnya aja karena kasihan. Sembarangan. Boleh aku ya. Tapi memang senyumnya memang senyum Jawani orangnya. Selera Mas Tukul ya. Bukan selera Mas Manis. Tukul, ini memang Jawani. Oh, selera Mas. Manis, Memang makanan ada seleranya. Takut. Ya, pinter masak biasa kayak gitu. Oh, tahu dari mana Mas? Masak air bisa habis ya dia. Kalau Astrid, bagaimana pendapatnya mengenai mitos tersebut bahwa memelihara kucing mengganggu kehamilan? Monggo ini. Iya, aku baru tahu ini juga sih sebenarnya. Jadi mungkin juga kalau kucing yang dirawat dengan baik kayaknya harusnya enggak ya. Apalagi sekarang kan udah ada dokter hewan, bisa dites juga gitu kan. Apalagi kalau dirawat tiap bulan atau tiap berapa bulan sekali gitu, pastinya sih harusnya aman ya Mas ya. Itu mungkin hanya mitos. Wah, mitos aja. Tapi saya setuju sama Mbak Tia tadi. Jangankan sama kucing sama siapa, kalau kita peduli sama makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang di langit akan peduli dengan kalian. Harus sayang sama alam, sayang sama kucing, dan sayang sama semuanya. Kembali ke untuk Mbak Tia, Mas Ponco, dan Pak Suwarno. Kucing-kucingku cantik ini, Kucing-kucing. kucing-kucing Kucing-kucing. pernah mengikuti kontes kan? Kalau iya, kriteria seperti apa yang dijadikan pemenang dalam kontes cingku ini? Kucing. Ya. Ini kebetulan kalau yang saya bawa, ini kucing baru datang. Nah, sehingga ini memang belum pernah ikut kontes. Nanti di bulan April ini, tanggal 26 April, itu ada International Cat Show, internasional. Jadi jurinya saja dari luar negeri kan, internasional. Timur kan juga luar negeri kan. Nah, enggak, ini bukan dari Eropa. Nah, ini baru akan diikutkan, baru datang. Jadi kalau kriteria, jadi istilahnya kalau lomba yang bisa dilombakan itu satu jenis dengan jenisnya pertama. Jadi istilahnya nanti di per jenisnya dulu. Setelah itu ada kategorinya. Nah, kalau ditanya kriterianya apa, jenisnya dulu dilihat gitu kan. Kalau yang jenis ini kan jenis British short hair. Jadi pertama yang dilihat kepala. Jadi kepala itu semakin besar dan bulat, itu cirinya. Karena jadi masing-masing punya ciri. Jadi yang paling sempurna yang mendekati ciri itu gitu Yang kan. kepalanya besar, Pak. Nah, kalau dia cirinya harus kepalanya besar dan bulat. Iya kan kucing. Oh. Kucing. Mega nakal. Kepala kucing. Ya. Iya benar. Kalau dari Mas Ponco? Kalau saya pribadi sih kan ibaratnya masih pemula sih ya. Iya. Terus abis itu kemudian rencananya sih kalau kucing ini sendiri baru pengen diikutin untuk besok tanggal 26 April di Semarang Mall Sepong itu. Jadi belum punya pengalaman pribadi untuk kontes cat show itu sendiri gitu loh. Tapi ini samponya kayaknya aromanya enak banget, wangi. Tak lihat aku tak endus dari tadi itu. Dia samponya mahal, emang Mas Tukul yang kiloan. Galau. Kalau inget sampo itu sampai sekarang saya suka makainya kayak gitu. Udah habis aja tak kasih, tak kocok lagi. Ya bener. Sampai sekarang. Kadang-kadang yang kelontotan itu sampai udah sampai tabungan tas semen Mas. Tak bareng itu. Sampai plastik-plastiknya ya, Mas? Iya, oh sekarang. Tiap Jadi kelek, itu semua sudah saya alami. Odol aja tak lentik teman-teman. Sudah mentok gini, pojok di situ. Dua orang semua. Sampai ibarat teriak dia tuh tolong. Habis. Iya
Untuk Tia, monggo nih. Kalau untuk tipe yang eksotik juga hampir sama sih dilihat dari matanya. Matanya tuh semakin bulat, semakin bagus. Terus ini hidungnya ada stoppernya gitu. Jadi dekoknya itu harus sejajar sama mata gitu. Terus dari anatomi tubuhnya juga kekuatan gitu. Yang lebih cobi itu lebih bagus biasanya. Ini juga karena baru 4 bulan. Jadi baru bisa ikut show tanggal 25 sama 26 besok. Luar biasa. Biasanya kalau menang tuh hadiahnya apa? Kucing juga atau apa tuh? Pasirnya mas Piala. Iya banyak lah. Sebenarnya ini Jadi sebetulnya nggak dapat apa-apa, cuma dapat roset aja, kebanggaan aja. Jangan salah orang lomba ikan aja hadiahnya mobil, apalagi kucing. ya, jadi klub kucing ini karena dia untuk mendapatkan gelarnya. Jadi gelar itu dari mulai champion nanti sampai grand champions. Itulah nanti title itu yang direbut karena itu akan menunjukkan bahwa itu kucing yang bagus. Nah, kucing-kucing bagus itulah nanti yang sebaiknya itu di breeding, di ternak supaya nanti keturunan-keturunannya akan menghasilkan keturunan yang bagus. Kalau kita kan nggak, Mas Tukul kan nggak pernah ikut lomba, juga anaknya banyak kan. Lomba mingkem kalah terus Pak saya. Bener, lomba mingkem daftar aja udah kalah. Maju dah. Udah gugur ya mas? Udah gugur. Balik kalah. Minder banget sih mas. Berat. Tuh, iya. Ya. Saya lihat dirimu membawa tongkat berbulu ini. Tongkat kalau ikan berbulu. Kuwi kanggo apa? Ini buat godain Mas Tukul. Ini buat mainan kucing. Biasanya kucing kalau kayak gini suka ngeliatin. Itu Kalau kucingnya pas nggak ada terus apa itu pakai apa? Kan banyak kucing-kucing yang lain. Mbak Astrid, maaf Mbak Astrid. Senyum. Kembali karena untuk mainan. Mas Tukul mau pinjam? Coba mas. Ntar kalau perlu. Untuk Mbak Astrid lagi. Oh, dapat. Dapat juga. Pertanyaan. Setelah mendengar penjelasan dan melihat jenis-jenis cingku, Kucing. jadi tertarik nggak sih untuk memelihara kucing? Kalau iya, jenis mana yang ingin kamu pelihara? Waduh. Asal tidak bikin bersin sih sebenarnya ya nggak apa-apa ya mas gitu. Cuman sebenarnya gini, kalau mau melihara kucing atau anjing atau apa, itu harus siap untuk ngerawatnya gitu. Percuma kan kita beli kucing atau apa gitu tapi nggak dirawat, itu kan kasihan juga gitu. Ya, itu emang itu kayak ya sama aja kayak kita punya anak gitu kan, jadi harus care, harus kayak kesehatannya juga kan, makanannya dan sebagainya itu harus diperhatiin gitu. Kalau aku sih belum siap sih. Nah, Kamu punya ngobrol anak lagi kalau ya? sama orang modern ini enak. Cara membungkus bahasanya tuh halus, tertata dan rapi banget. Demen gua. Emang kalau orang akademis itu dan estetika, tata bahasa, tata hati dan tata keramanya tuh. Kembali ke Oke, masih di Buan Bat. Lab. Pemirsa, sayangi binatang seperti menyayangi sama manusia, rawat mereka dengan baik dan jangan mengeksploitasi mereka secara berlebihan. Terima kasih pada bintang tamu saya pada malam hari ini, Astrid, Tia Aristia, Ponyo Nugroho dan Pak Suwano. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Jaki Ding dan sekolah tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus dan yang kurang berkenan. Ambil tontonan bukan batas. Dan dari bukan batas terkenal. Lihat kami di layar kaca 5 kali dalam seminggu, acara yang ditunggu-tunggu selalu. Gaya konsep Tukul Arwana, suasana lebih ceria, hanya dipegang empat mata.
kita merawatnya dengan bagus. Jadi tergantung peliharaan kita, tergantung bagaimana kita memegangnya kan. Kalau katakan susah, susah karena pertama kita membersihkan kotorannya kan. Kalau orang nggak hobi mana mau, gitu kan ya. Membersihkan, mandikan dia, ya kan. Kemudian membersihkan matanya karena sering berair mata. Kemudian kupingnya juga, telinganya ini harus dibersihkan di dalamnya. Kemudian giginya juga harus selalu dibersihkan. Ya memang nggak ada namanya kucing apa ya. Kucing saya 6 bulan sekali. Bengkel anak ketok magic. Kain ke dokter hewan. Lalu Pak. Kemudian kucing itu sensitif. Jadi sensitif ya, jadi sensitif dalam pengertian makannya saja kita ganti, itu bisa besok tuh udah buangnya udah nggak karu-karuan gitu kan. Jadi dia sensitif. Kemudian kulitnya juga sensitif. Itu istilahnya jamur. Kan kalau kita suka kelihatan kucing yang kayak berkurik-kurik gitu di kulitnya itu kan. Nah itu dia. Ada jamurnya ya, Nah Pak? itu dia ada jamurnya. Itu jadi memang harus pelihara dengan bagus. Kalau lagi beger gimana Pak? Kalau begar kawinin. Oh, sama yang sejenis ya Pak? Iya harus satu jenis. Karena kalau enggak nanti ditanya. Misalkan Mas Tukul itu orang Jawa, terus kawin sama orang Padang. Itu Mbak Susi bukan orang Padang ya? Oh, Mbak Susi kalau diturutin Inggris masih itu Ratu Elizabeth juga. Ya. Ya maksudnya tentang kucing kan temanya meong-meong kucing. Iya, Mas. Kalau saya ingat kucing, ingat saya di rumah. Ini tak ceritakan dulu ya. Iya, sebentar tak cerita dulu ya. Iya. Jadi kucing di rumah saya ini, saya sama kucing itu kadang-kadang yang bikin jengkel itu kalau buang air sembarangan. Ya. Air besar maupun kecil Mas? Besar yang bikin jengkel itu. Bunga pasirnya itu memang kadang-kadang bikin jengkel. Ini Aromanya ya, Mas? mesti lucu. Kenapa Mas? Kalau lucu ketawa, nggak lucu nggak usah ketawa. Ya elah, nggak usah dibilangin. Paling jengkel, kadang-kadang sembarangan tiba-tiba terletek di sana, terletek di situ. Lah, tiba-tiba saya kan ada teman saya, biasa kan teman saya ya. Gua panggil lah. Giono sini. Dipanggil. Ya, tolong kalau ada kucing yang kesini masukin terus taruh di pasar ikan di sana. Biar dia nggak di sini lagi. Biar jauh. Tak kasih 150.000. Wah, itu cepet ya, cepet ngambil karung, cek, wah berdua jangan ambil, cek, 50.000, aku luar kota. Kamu tahu nggak? Besok saya datang, kucing nambah lagi 2. Suruh buang 1 kok ada lagi 2. Ada 2. Giono, sini. Panggil. Tolong aku nggak mau tahu kucing ini harus buang dari sini, taruh di jangan diapa-apain, pokoknya harus taruh di biar yang jauh. Iya, 2 berarti berapa? Iya, kasihan sama kucingnya kan, nggak apa-apa dibilang toxoplasma. Jadi di kita di klub itu malah kita tunjukkan nih, ini ada orang pelihara kucing, kucing yang beranak, yang melihara juga beranak. Barengan ya. Barengan dia, jadi nggak usah takut dengan itu. Yang penting peliharanya. Berarti kucing yang kamu buang kemarin tolong ambilin lagi, taruh ke rumah, biar kumpul semua. Ya. Tapi ingat, jangan tidur bareng sama kucing ya. Loh, di depan studio itu ada namanya nasi kucing. Makan bersama kucing-kucingnya di situ. Balik ke lab. Nasinya kecil. Mas, Itu kucing yang tandanya mau kawin itu suaranya kayak gitu Pak. Ya, Sama iya. banget. Betul. Iya, Bener. teriak-teriak. Kok tahu banget sih Mas? Yang gitu-gitu tahu ya. Ya memang saya ini kucing garong kok. Galak. Mas, tapi aku penasaran Ya, nih ya, sama boleh. ini nih mas-mas berdua, Boleh. Bapak sama Mas Ponco. Ini kan ya kalau ngomongin soal hobi sih relatif ya Mas Ya, ya. ya. Berapapun harga yang dikeluarkan mungkin ya sebanding lah dengan apa yang dicintai. Ini kalau Bapak sama Mas Ponco itu sebulan biasanya habis berapa Pak untuk piara kucing ini? Ya karena kucing saya banyak, 18 ya Pak ya? Berapa 17? iya sudah 17 ekor, kemudian makannya banyak. Saya silat, saya Ini mestinya sukanya kucing ini. Karena misalnya kalau kucing Persia misalkan, itu kucingnya kan lemah lembut, Iya, diam betul, saja bener. gitu kan. Wah kurang tantangan lah. Jadi memang Ya Pak jangan gitu dong, aku miara Persia loh Pak. kurang menantang. Kalau cewek cocok lah kalau cowok. Iya, iya, Jadi iya. kalau cowok maco lagi itu kan kayak saya. Nah, Bisa aja Mas Ponco. mimpi.
suka yang begitu ya Pak ya? Ya, sebenarnya begini. Jadi kita lebih senang memperhatikan ini hampir tidak ada diamnya. Misalnya kita pulang kerja capek sampai rumah, ini kita main sama dia, ini terus nggak ada berhentinya. Nah, cuman yang keberatan biasanya istri. Karena ini kan pasti lompat-lompat kemana-mana kan. Nah, perabotan dia yang terancam. Nah, teriak-teriak. Tapi alhamdulillah dapat istri yang subhanallah. Istri yang solehah. Amin. Buat ngurus kucing-kucingnya bapak aja udah hebat, apalagi ngurus bapaknya. Luar biasa, subhanallah. Beli. To all my guests. Maaf Mas, Pak Suharno kliponnya copot nggak Pak? Kliponnya Nah, itu tuh, copot. Pak. Oh iya. Copot. Ya, Dijepit aja bisa Pak. saya pasangin, Pak? Apa mungkin Vega yang masangin enggak? Iya memang waktu pertama kali aku adopt kucing gitu kan aku pengen ngasih perawatan yang terbaik buat kucing-kucing aku gitu. Awalnya sih cuma satu, tapi lama-lama nambah. Akhirnya aku belajar buat cara grooming kucing yang baik gimana, mandiin kucing. Terus kucing itu boleh dikasih obat apa aja yang nggak boleh dikasih ke kucing juga ada gitu. Supaya nggak salah ngerawat kucingnya. Luar. Dirimu tertarik sama kucing karena apa ini? Memang dari kecil diajarin sama papa aku itu memang untuk sayang sama binatang gitu. Kebetulan kan Sama saya juga. Mas Tuko sayang sama binatang juga. Iya, banyak Sayang nih sama rumah apa saya. lagi? Terus ya habis itu juga karena aku suka karena mereka tuh manja sifatnya gitu. Dan kita bisa ngebentuk karakter kucing ini kalau kita pelihara dari kecil. Setuju saya. Setuju. Kembali ke lab. Emang harus dari kecil itu dibentuk supaya diajarkan. Iya. Ini udah pada kumpul Mas, kapan posyandunya lama banget? Mau ada posyandu kucing apa? Ada. Untuk Mbak Ati sebentar ya. Nanti pertanyaannya setelah acara selesai. Udah habis. Barangan. Ini khusus untuk para pecinta kucing. Untuk Mbak Tia. Iya. Sebagai seorang wanita. Mas, tapi aku penasaran Iya, Mas, iya, ya sama boleh. ini nih mas-mas berdua, Boleh. Bapak sama Mas Ponco. Ini kan ya kalau ngomongin soal hobi sih relatif ya Mas Iya, ya. iya. Berapapun harga yang dikeluarkan mungkin ya sebanding lah dengan apa yang dicintai. Ini kalau Bapak sama Mas Ponco itu sebulan biasanya habis berapa Pak untuk piara kucing ini? Ya, karena kucing saya banyak. 18 ya Pak ya? Berapa 17? Iya, sudah 17 ekor, kemudian makannya banyak, vitaminnya banyak, vaksin juga karena harus divaksin dan seterusnya. Ya di antara 1-1,5 per bulan. Untuk makanan saja ya di luar kalau sakit. Karena kalau sakit, ya kalau sakit itu nanti biayanya akan lebih mahal lagi. Pelihara kucing ini bahkan kadang-kadang lucu juga. Kalau anak sakit, kita bawa anak sakit tadi, kita gendong-gendong dia ke rumah sakit atau ke dokter. Iya. Kalau kucing yang sakit, dokternya datang visit. Nah, Kayaknya lebih mahal ya Pak? lebih mahal. Kucing ini juga ada opnamnya juga, ada rumah sakitnya juga. Punya rumah sakit ada opnam. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang wanita cantik dan juga atlet taekwondo. Di balik kegarangannya dalam menjatuhkan musuh, ternyata ia menyimpan sisi lembut dengan mendapatkan julukan si Mama Kucing. Siapa dia? Kita sambut Tia Aristia. Bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Kerajaan yang anak cucunya Mbak Lilo sama kerajaan yang resmi. Keren banget Mas. Jangan pernah melawan sama yang resmi. Kalau resmi itu sudah benar-benar sudah sah. Jangan diukrak-ukrik. Baik, silakan Vega mau ngomongin soal apa tentang saya. Tentang apa Mas? Kucing. Kamu kan lagi ngomongin tentang peliharaan. Ya. Ya maksudnya tentang kucing, kan temanya meong-meong Iya, kucing. Mas. Kalau saya ingat kucing, ingat saya di rumah. Ini tak ceritakan dulu Iya, ya. iya, apa, Sebentar, tak cerita dulu ya. Iya. Jadi kucing di rumah saya ini, saya sama kucing itu kadang-kadang yang bikin jengkel itu kalau buang air sembarangan. Ya. Air besar maupun kecil Mas. Besar yang bikin jengkel itu, bunga pasirnya itu memang kadang-kadang bikin jengkel. Ini Aromanya ya, Mas? mesti lucu. Kenapa Mas? Kalau lucu ketawa, nggak lucu nggak usah ketawa. Ya elah, gak usah dibilangin. Paling jengkel, kadang-kadang sembarangan tiba-tiba terletek di sana.
letek di situ. Lah tiba-tiba saya kan ada teman saya yang biasa kan teman-teman saya ya. Gua panggil lah. Giono sini. Wah, Dipanggil. ya tolong kalau ada kucing yang kesini masukin terus taruh di pasar ikan di sana biar dia nggak di sini lagi. Dia jauh. Tak kasih 150.000. Wah, itu cepet ngambil karung, cek, wah berdua jangan ambil cek, ambil ribut, aku luar kota. Iya loh. Keren kelihatan. Nah, pemirsa kayaknya menarik sekali cerita tentang meong ini nih. Dan jenis-jenis kucing apa saja yang pemirsa ingin tahu karena kalau merawat kucing itu bisa membantu kita untuk menangkap tikus-tikus. Tapi kucing-kucing sekarang sama tikus takut. Nah, apa benar? Jangan kemana-mana. Tetap di Bukan Mat. Oke, masih di Bukan Mat. Masih semangat. Mana suaranya? Balik galak. Gak usah takut, tenang aja. Ini kayaknya tadi begitu denger musik, wah agak bingung ya. Bingung, kaget Mas. Iya. Gagah banget kayaknya ya. Iya dong. Luar biasa. Tebak Mas, usia berapa Mas? Ya, nanti kita tanya aja ya. Untuk Mas Ponco nih. Ya Mas. Kabarnya dirimu berawal dari mengumpulkan kucing-kucing kampung. Sampai akhirnya punya bisnis kucing ras. Tom and Jerry. Berasal dari? Ini kucing kampung loh. Kucing kampung. Kucing kampung, kucing lokal. Ganteng banget. Iya loh. Keren kelihatan. Nah, pemirsa kayaknya menarik sekali cerita tentang meong ini nih. Dan jenis-jenis kucing apa saja yang pemirsa ingin tahu karena kalau merawat kucing itu bisa membantu kita untuk menangkap tikus-tikus. Tapi kucing-kucing sekarang sama tikus takut. Nah, apa benar? Jangan kemana-mana. Tetap di Bukan Mat. Oke, masih di Bukan Mat. Masih semangat. Mana suaranya? Balik galak. Gak usah takut, tenang aja. Ini kayaknya tadi begitu denger musik, wah agak bingung ya. Bingung, kaget Mas. Iya. Gagah banget kayaknya ya. Iya dong. Luar biasa. Tebak Mas, usia berapa Mas? Ya, nanti kita tanya aja ya. Untuk Mas Ponco nih. Ya Mas. Kabarnya dirimu berawal dari mengumpulkan. Pertama kan kalau kucing ras itu kan punya kelebihan sendiri-sendiri ya. Iya. Yang pertama ini kan kucing Maine Coon, dia punya bentuk fisik yang lebih gede, Iya, lebih otomatis besar tulangnya besar, beda sama kucing Persia, kucing kampung. Iya. Makanya jadi saya lebih milih kucing Maine Coon soalnya kelihatannya dari bentuk fisiknya aja dia udah kelihatan beda gitu. Gagah ya. Kelihatan gagah. Cowok kan ya Mas ya? Cowok. Usia 2 tahun. Pengen dilihat? Hanya Mas. Kalau nggak percaya. Oh, percaya lah Mas. Ya emang udah dari tongkrongannya udah jelas. Enggak. Dari tongkrongannya udah jelas cowok. Soalnya dipakein pita. Masa ada kucing yang begini kan? Kucing cowok itu jalan gini. Masa gini. Ya nggak ada. Nggak ada. Mirip-mirip. Enak aja. Kucing kok ngondek. Kembali kalah. Jadi kalau kucing laki kan kau. Cewek. Kalau kucing cowok tapi agak cewek. Bang. Nah, Tahu banget. Tuh Pak Suharno nih. Ya.
Katanya membawa kucing jenis lain, boleh ditunjukin ke pemirsa nih, monggo. Oh boleh. Mana Pak kucingnya Pak? Nggak ada. Mirip-mirip, enak aja. Kucing kok ngondek. Kembali kalah. Jadi kalau kucing laki kan cewek. Kalau kucing cowok tapi agak cewek. Bang, Ya. tahu banget. Loh, Pak Suharno nih. Ya. Katanya membawa kucing jenis lain, boleh ditunjukin ke pemirsa nih, monggo. Oh boleh. Mana Pak kucingnya Kita Pak? bawa lagi yang namanya bengal. Bengal. Wow, lagi musim tuh di mana-mana ada bengal tuh. Begal. Beda. Beda toh. Galak. Heeh. Ini kayak macan. Oh bapaknya aja deh Pak. Ini kayak macan Nggak berani Pak. Pak? Nggak berani? Berani Pak. Oh, Aku nggak kan boleh juga megang sembarangan, Kak. takut Mas. Oh, Keren. Oh, mantep Kayak nih. macan. Mantep nih, bengal nih. Wah, mantep nih, nggak sembarangan nih. Nah. Ini, wah mantep nih, kayak macan ya. Iya. Gimana? Ini Bisa jenis diceritain, apa? Pak? Iya. Oh. Oh, ya, Papa, ketemu saya gitu. Bawa kucing jenis lain, boleh ditunjukin ke pemirsa nih, monggo. Oh boleh. Mana Pak kucingnya Kita Pak? bawa lagi yang namanya bengal. Bengal. Wow, lagi musim tuh di mana-mana ada bengal tuh. Begal. Beda toh. Galak. Heeh. Ini kayak macan. Oh bapaknya aja deh Pak. Ini kayak macan Nggak berani Pak. Pak? Nggak berani? Berani Pak. Oh, Aku nggak kan boleh juga megang sembarangan, Kak. takut Sini, Mas. Oh, Keren. Oh, mantep Kayak nih. macan. Mantep nih, bengal nih. Wah, mantep nih, nggak sembarangan nih. Nah. Ini, wah mantep nih, kayak macan ya. Iya. Gimana? Ini Bisa jenis diceritain, apa? Pak? Iya. Oh. Oh, ya, Papa, ketemu saya gitu. Ibu. Galak ya apa ya? Pak Suwarno, Ya. ini kayaknya tergina sekali nih ya. Iya ini Ya, lebih ini berani. karakternya memang. Iya, karakternya terengginas karena Ya. dari warna udah menunjukkan terengginasnya. Ginas. Kalau itu ganteng tuh yang dipegang maksudnya. Cool ya Mas, Cool, tenang, tapi bikin kucing-kucing perempuan yang lain itu terbirit-birit. Itu biasanya disesuaikan sama si pemiliknya Mas. Iya. Berarti Bapak nggak bisa diem dong. Iya. Village Back to pet. village, kembali ke kampung. Village cat tadi kucing kampung. Ya udah. Jadi awalnya gini kan nih, makanya nih saya bawa salah satu kucing kampung saya kan. Bagus. Terus awalnya saya tuh punya cita-cita tuh impian punya kucing Maine Coon ini, yang gede ini. Ya. Nah, terus kemudian saya punya rekan teman dekat namanya Agung Saputra. Kebetulan ada di situ orangnya nih yang ngebantu saya buat merealisasikan. Yang mana nih? Yang ini nih, yang ini yang nih, mirip Mas Jokowi. kucing atau yang mirip mana? Ini kayak kucing nih. Nih Mas. Nah, Belakangnya tuh apa? Kucing apa kamu? Kayaknya belakangnya lawannya kucing kayaknya. Gugup Ah. dong. terus teman saya ini punya realisasi gitu loh dari kucing kampung yang dijual sama banyak yang minat gitu loh, banyak yang minat sama kucing kampung. Nah, dari hasil penjualan kucing kampung itu sendiri ngumpulin sedikit-sedikit untuk beli kucing ras ini. Bedanya apa toh kok bisa sampai ini kamu menginginkan yang ini banget ya? Bedanya apa? Bedanya, Ya. pertama kan kalau kucing ras itu kan punya kelebihan sendiri-sendiri ya. Iya. Yang pertama ini kan kucing Maine Coon, dia punya bentuk fisik yang lebih gede, Iya, lebih besar otomatis tulangnya besar, beda sama kucing Persia, kucing kampung. Iya. Makanya jadi saya lebih milih kucing Maine Coon soalnya kelihatannya dari bentuk fisiknya aja dia udah kelihatan beda gitu. Gagah ya. Kelihatan Ini gagah. cowok kan ya, Mas, ya? Cowok. Usia 2 tahun. Pengen dilihat? Itu kucingnya. Enggak, maksudnya kucingnya Pak Suwarno mana? Pak Nugroho mana? Bukan kucingnya yang mana? Masa kucing bawa kucing? Oh. Silakan cing, silakan cing.
Jangan teriak-teriak toh. Ini tempat sangat ini loh, apa namanya? Elegan ini ya. Ini talkshow yang ditonton seluruh penduduk alam semesta. Nggak boleh namanya hahaha. Jangan nonton Bu MU melawan Persela ya. Balik kalah. Ini kalau ini pakaian Real Madrid atau Barca ini? Barca itu. Ini Barca ya, Barcelona ya. Itu sebetulnya yang punya itu orang Indonesia. Pak Sabar tukang celona itu. Produksi celonanya itu bagus, terus dikirim ke daerah Portugal sana. Itu celana, ya. celana. Akhirnya sukses dia bikin klub nama Barcelona. Nanti Pak Sabar jual celona luar. Enak. Bintang. Pemain topnya siapa itu namanya? Lionel Messi. Messi itu orang siapa tuh? Itu namanya Saiman itu orangnya. Kembali ke lab. Jangan ngeledek, ini klub favoritnya Pak Haji Roma. Loh, belum Kaisa? Barcelona.